Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tulungagung, Bapak Dr. Andes Kahfi Nuruduja. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tulungagung. Yang kami sayangi dan sangat kami banggakan, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tulungagung kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas dan beraktivitas. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti acara Matsama. Meskipun acara Matsama pada tahun ini juga masih dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Namun saya harapkan ini tidak mengurangi semangat anak-anak dalam menuntut ilmu atau dalam bertolabul ilmi. Anak-anak, saya ucapkan yang pertama kali selamat karena anak-anak sudah diterima di Madrasah Sanawiyah 1 Tulungagung. Berarti secara otomatis menjadi keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tulungagung. Alhamdulillah. Untuk yang kedua, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Undi Ratu Wanita. Anak-anak bisa memanggil saya dengan Bu Un. Nanti saya akan menemani anak-anak untuk belajar bersama tentang riset. Anak-anak, saya akan memberi satu salam yang nanti akan kita gunakan saat kita bertemu baik di dunia maya maupun di dunia nyata, baik secara daring maupun luring. Nah, ini salamnya seperti ini. Salam generasi sains Indonesia, kreatif, inovatif, begitu ya. Jadi nanti ketika kita bisa melaksanakan misalnya melalui Zoom meeting atau Google Meet dan sebagainya, atau saat kita tatap muka, ketika saya sampaikan salam generasi sains Indonesia, maka anak-anak menjawab dengan jawaban kreatif, inovatif. Oke, siap. Anak-anak, riset menjadi program unggulan yang ada di madrasah kita karena memang madrasah kita adalah madrasah yang berbasis riset. Jadi riset mulai tahun ini dimasukkan pada muatan lokal dan wajib diikuti terutama oleh siswa kelas 7. Jadi anak-anak adalah siswa pertama dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tulungagung ini yang mendapatkan materi tentang riset. Nah, nanti diharapkan di akhir pembelajaran ketika di MTS ini anak-anak sudah kelas 9 mendapatkan satu karya tulis, jadi menghasilkan satu produk yaitu karya tulis ilmiah. Apakah riset itu sulit? Oh, tentu tidak. Riset itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang asik, sesuatu yang menantang. Yuk kita kenalan dengan riset. Baik, kita coba masuk di slide berikutnya. Yap. Pengertian riset sekarang. Apa sih riset itu? Riset itu berasal dari kata re yang artinya kembali dan search yang artinya mencari. Dan riset ini diartikan sebagai penelitian. Nah, di sini nanti anak-anak diajarkan bagaimana cara meneliti, apa saja yang perlu atau bisa diteliti, kemudian bagaimana menuliskan hasil penelitian di dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nah, apa saja yang bisa diteliti? Nah, itu mudah sekali. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu adalah segala hal yang bisa diteliti. Contohnya saat ini kakak-kakak kalian meneliti tentang beton. Anak-anak tahu beton? Beton itu adalah biji nangka. Ketika buah nangka itu di dalamnya kan ada bijinya. Nah, itu namanya beton ya. Nah, saat ini jarang sekali orang yang mengonsumsi biji beton. Biasanya biji beton itu kebanyakan dibuang begitu, dibuang sia-sia. Nah, dari situ kakak-kakak kalian berupaya atau berinisiatif untuk memanfaatkan limbah biji beton itu menjadi satu produk makanan begitu. Dan pertama kali mengkaji literatur tentang kandungan yang ada di dalam biji beton itu. Nah, ternyata biji beton itu mengandung banyak sekali zat yang disebut dengan kalium. Nah, kalium itu ternyata zat yang bermanfaat sekali untuk mengurangi kadar gula yang ada di dalam darah. Dan akhirnya kakak-kakak kalian membuat nasi beton. Dan nasi beton itu diperuntukkan karena berkaitan dengan gula darah, maka diperuntukkan bagi para penderita diabetes. Jadi nanti judul penelitiannya itu adalah nasi beton
sebagai alternatif makanan bagi penderita diabetes, dan saat ini masih dalam tahap proposal, penyusunan proposal, mudah-mudahan segera selesai dan nantinya penelitian ini bermanfaat buat masyarakat gitu ya. Baik, karena masuk pada slide berikutnya, apa saja bidang penelitian atau bidang yang bisa diteliti dalam riset ini. Nah, semua hal bisa diteliti, jadi semua bidang bisa diteliti. Tetapi kita saat ini membatasi di dalam bidang sains, kemudian matematika, IPA, dan keagamaan. Nah, Nana, sekarang kita mencoba membahas mengapa riset itu penting. Yang pertama, agar anak-anak terbiasa nantinya berpikir secara ilmiah, kemudian logis, berdasarkan pemikiran, dan sistematis, yaitu secara runtut berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Kemudian yang kedua adalah memiliki sikap kreatif dan inovatif. Agar apa nantinya biar diharapkan dari sikap tersebut mampu menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru yang nantinya juga berguna bagi kehidupan. Kemudian yang ketiga, mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, ini nanti jika ketika terjun di dalam kehidupan nyata, kemudian di situ menemui satu permasalahan, maka dia akan mengidentifikasi kira-kira penyebab permasalahan ini apa. Kemudian dia mampu untuk menentukan kira-kira solusinya bagaimana. Jadi tidak mudah untuk bertindak gegabah. Jadi ada kaidah-kaidah ilmiahnya yang mengikuti. Kira-kira seperti itu. Karena terbiasa berpikir ilmiah, maka dia menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupannya juga secara ilmiah. Kemudian manfaat mempelajari riset. Di antaranya adalah diharapkan anak-anak nanti menjadi peneliti-peneliti muda yang hebat dan handal. Itu harapan kita semuanya. Kemudian di antara manfaat yang lain juga memudahkan anak-anak untuk menyusun tugas akhir dalam menempuh perkuliahan misalnya. Di dalam kuliah S1 itu kan tugas akhirnya membuat skripsi. Nah, karena anak-anak sudah terbiasa menyusun karya ilmiah sejak MTS, maka nanti waktu menyusun skripsi sudah sangat mudah sekali. Begitu harapannya. Mudah-mudahan ya. Baik, berikutnya ajang lomba dan workshop nasional yang bisa diikuti apa saja begitu. Di antara lomba-lomba nasional ini ya, yang saya cantumkan di dalam slide ini yang khusus tarafnya nasional. Kalau untuk taraf kabupaten, kemudian karesidenan dan provinsi itu banyak sekali lomba-lomba yang ada, bahkan yang diadakan oleh perguruan tinggi seperti UM dan sebagainya. Nah, di sini saya cantumkan saja yang tingkat nasional. Yang pertama adalah MyRes atau Madrasah Young Researchers Supercamp. Dan ini saat ini kakak-kakak kalian sedang menyusun proposal untuk diajukan ke lomba MyRes tersebut. Kemudian ada juga lomba LKIR LIPI atau lomba karya ilmiah remaja yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini kebetulan kakak kalian kemarin, Mbak Naswa dan Mbak siapa satunya, Raisa, juga mengirimkan proposal untuk dimasukkan ke lomba karya ilmiah remaja tersebut. Kemudian workshop nasional yang bisa diikuti diantaranya adalah PIRN, Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional. Ini juga diadakan oleh LIPI. Dan untuk tahun ini PIRN diadakan secara virtual karena memang suasananya masih pandemi. Dan alhamdulillah Mbak Naswa kemarin juga mengikuti PIRN secara virtual, baru berakhir pada hari Sabtu yang lalu. Dan alhamdulillah pula kelompok Mbak Naswa menjadi kelompok terbaik di kelas IPSK 2. Nah, itu salah satu kebanggaan kita. Berikutnya tentang alumni berprestasi. Nah, ini yang diberi panah merah ini adalah Mas Iqbal Fauzi. Pada saat itu menerima penghargaan sebagai juara 2 lomba karya ilmiah remaja yang diadakan oleh LIPI atau LKIR. Judul penelitiannya apa? Judul penelitiannya sederhana dan sesuatu yang ada di sekitar kita sebenarnya,
yaitu CT antara tradisi dan kreativitas pemuda Tulungagung. Alhamdulillah mendapat juara 2 dan mendapatkan tiket untuk masuk perguruan tinggi kedokteran atau jurusan apapun yang dia mau. Nah itu hebatnya. Dan saat ini Mas Iqbal menempuh kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Jadi masuk tanpa tes, begitu ya. Anak-anak tidak ingin, iya, berjuang. Semua yang berjuang. Baik anak-anak, ini adalah contoh penelitian di bidang IPS yang dilakukan oleh Mbak Azifah Aska. Nah, pada saat itu Mbak Azifah melihat fenomena yang terjadi pada penjahit permak di kawasan Ceplok Piring yang tepatnya berada di dekatnya Pasar Wage atau di kawasan dekat Belga ya. Nah, di situ karena melihat kondisi tenda dan kondisi mereka yang seperti itu, akhirnya Mbak Azifah berusaha untuk mengangkat hal tersebut ke dalam sebuah penelitian. Dan judul penelitiannya adalah Pahlawan Busana Mengembangkan Kawasan Penjahit Permak Busana Ceplok Piring menjadi objek wisata permak. Dan alhamdulillah pada saat itu Mbak Azifah mendapatkan juara 1 kabupaten. Jadi terjun langsung mengadakan wawancara ke para penjahit ya, dan observasi terhadap lingkungan yang ada di sekitar kawasan penjahit tersebut. Alhamdulillah juara. Nah ini yang kedua adalah contoh penelitian di bidang IPA ya. Ini dilakukan oleh Mas Muhammad Hilmi Ainul Fikri. Nah, judul penelitiannya adalah pemanfaatan umbi gadung dan tumbuhan lateng sebagai insektisida nabati yang ramah lingkungan. Nah, ini juga mendapatkan juara 1 kabupaten. Jadi diambil sari dari buah gadung dan latengnya, kemudian dicampur dengan zat-zat tertentu dijadikan sebagai insektisida nabati yang ramah lingkungan. Alhamdulillah juara 1 kabupaten. Anak-anak berikutnya adalah tentang kejuaraan yang diperoleh selama ini. Yang pertama adalah juara 1 bidang IPS tingkat kabupaten tahun 2015, kemudian juara 1 bidang IPA tingkat kabupaten tahun 2015. Yang ketiga sebagai anggota dari kelompok terbaik IPA, kelas IPA ya, pada Piren LIPI ke-14 di Tasikmalaya. Jadi kakak-kakak kalian juga pernah mengikuti workshop atau perkemahan nasional, perkemahan ilmiah remaja nasional berada di Tasikmalaya. Yang keempat, juara harapan 2 bidang IPA Kemenak Jatim. Jadi ini tingkat provinsi. Kemudian juara 3 bidang IPS Sekari Sidenan Kediri. Kemudian juara 2 bidang IPA Semalang Raya di Universitas Malang. Kemudian juara 1 bidang IPS Kabupaten Tulungagung tahun 2015 juga 19. Di samping IPA juga di samping IPS, IPA juga mendapatkan juara, namun IPA mendapatkan juara 2. Berikutnya yaitu juara 3 bidang IPS MTS, SMP, SMA, dan MA. Jadi ini tingkatnya tidak hanya tingkat MTS atau SMP, tapi juga gabungan antara MTS SMP dan MA SMA yang diikuti oleh Provinsi Jawa Timur tahun 2021 di MTSN 2 Kediri pada saat bulan puasa lalu, dan alhamdulillah Mbak Naswa mendapatkan juara 3. Berikutnya adalah pemenang lomba menulis siswa di media guru sebanyak 5 kali tahun 2021. Ini adalah atas nama Mbak Raisa. Jadi sejak bulan Februari sudah mulai aktif mengikuti lomba, dan alhamdulillah terus masuk di dalam berapa besarnya tingkat nasional ya. Mulai dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan alhamdulillah tanggal 10 kemarin juga sudah mengirimkan, 10 Juli juga sudah mengirimkan naskah yang ke-6. Mudah-mudahan juga masuk. Kemudian yang terakhir yang barusan diikuti oleh Mbak Naswa yaitu Pekan Ilmiah Remaja Nasional Virtual dari LIPI yang ke-19 barusan berakhir hari Sabtu yang lalu, dan alhamdulillah mendapatkan kelompok terbaik
kategori kelompok terbaik kelas IPS K2. Alhamdulillah. Nah, itu tadi anak-anak rangkaian dari perkenalan kita tentang riset ya. Nah, ini saya tulis di sini salam kita, yaitu salam generasi sains Indonesia. Jawabnya adalah kreatif dan inovatif. Anak-anak, demikian tadi pengenalan tentang riset untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak lebih dekat dan lebih cinta dengan riset. Anak-anak, dari Bapak Ibu Guru semuanya berdoa untuk anak-anak semua. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solihah, kemudian menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang berprestasi. Tetap jaga kesehatan dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan, jaga imun, dan jangan lupa untuk senantiasa semangat dalam belajar dan beribadah. Anak-anak, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri, salam generasi sains Indonesia, kreatif, inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.